Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya nak. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks berita bagian pertama. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita akan pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang pengertian teks berita. Kemudian yang kedua unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, kalimat tanya untuk mengetahui pokok-pokok informasi berita. Yang keempat, ciri-ciri teks berita. Dan yang terakhir adalah perbedaan teks berita dan teks non-berita. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari tadi yaitu apa? Pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Nah, teks berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang sedang terjadi atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Itu adalah pengertian dari teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Ada 6 unsur dalam teks berita yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu what, apa. Yang kedua siapa, who. Yang ketiga di mana, where. Yang keempat kapan, when. Yang kelima mengapa, why. Dan yang terakhir bagaimana atau who. Nah, ini lebih dikenal dengan sebutan 5W plus 1H untuk unsur-unsur teks berita. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang kalimat tanya untuk mengetahui pokok-pokok informasi berita. Pertanyaan apa saja sih yang sering muncul ketika kita membaca sebuah berita? Yang pertama adalah biasanya kita akan bertanya peristiwa apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima adalah mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, ini kalimat tanya ini masuk ke dalam unsur-unsur tadi, yang 5W plus 1H tadi. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita ada 7. Yang pertama adalah ciri teks berita tersebut harus bersifat faktual. Apa itu faktual? Faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu saat ini atau masa lalu, dia tetap bisa diuji kebenarannya. Itu faktual. Yang kedua, aktual. Apa itu aktual? Aktual itu maksudnya suatu kejadian yang baru saja terjadi atau sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan, yang sedang kekinian, itu aktual namanya anak ya, baru terjadi atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, yang ketiga, berita itu harus unik atau menarik. Apa yang dimaksud dengan berita itu unik? Unik itu berarti berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik. Menarik maksudnya menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyimak isi berita tersebut. Nah, mengapa berita itu harus unik dan menarik? Kemudian yang keempat, ada berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, isi berita tersebut harus memberikan informasi atau pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengarnya. Informasi-informasi yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap pendengar, itulah sifat teks berita. Kemudian yang kelima, ada terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian. Nah, ini adalah merupakan ciri teks berita juga, adanya terdapatnya waktu dan tempat kejadian, di mana, kapan. Nah, itu untuk menjawab tadi unsur-unsur teks berita. Kemudian yang keenam, ada berita itu bersifat objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau komunikatif. Jadi berita itu harus benar-benar sesuai faktanya. Kemudian yang ketujuh, bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa teks berita itu bahasa baku, maksudnya apa? Bahasanya sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar EYD dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kemudian sederhana, mudah dipahami.
dan komunikatif tersebut mudah untuk dimengerti oleh pendengar. Nah, itulah ciri-ciri dari teks berita. Ada 7 ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut lagi ke perbedaan. Perbedaan antara teks berita dan teks non-berita. Apa saja bedanya untuk teks berita dan teks non-berita? Yang pertama, teks berita tersebut bersifat faktual dan aktual tadi. Yang kedua, bahasanya komunikatif. Yang ketiga, tidak mencantumkan opini pribadi. Yang keempat, kebanyakan susunan berupa piramida terbalik. Nah, yang kelima dibuatnya oleh wartawan. Itu untuk teks berita. Kemudian teks non berita yang persatu dia faktual tapi tidak aktual. Bahasanya sesuai dengan jenis teks, mencantumkan opini pribadi, induktif, dan yang terakhir adalah dibuat oleh ahli dalam bidangnya, bukan oleh wartawan tetapi yang ahli dalam bidangnya. Nah, demikian Nak ya, untuk hari ini kita sudah belajar tentang teks berita, pengertiannya, unsur-unsurnya, kalimat tanya, ciri-cirinya, dan perbedaannya. Ibu harap kalian paham sampai di sini sehingga kita bisa melanjutkan nanti ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang struktur teks berita. Demikian, terima kasih.